Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah peralatan untuk video ya yang amat sangat besar, dan di dalamnya ini adalah sebuah dry cabinet untuk menyimpan beberapa lensa dan kamera saya. Dan sebelumnya langsung saja kita mulai unboxing ya. Ini paketannya masih terbungkus dengan rapi. Kita akan mulai unboxing sama-sama. Oke, dan ini adalah barangnya ya, yaitu sebuah dry cabinet dari brand iLED dengan model GP535L. Jadi bentuk kardusnya seperti ini ya. Ini ukurannya 35 liter. Lalu kita cek dulu untuk dusnya. Dan di sini ada pegangannya juga ya. Entah ini bagian dalamnya aman atau enggak. Setelah ini kita akan coba buka. Digital Electronic Dry Cabinet. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan kamera, lensa, supaya tidak berjamur ya, ataupun lembab. Oke, masih tersegel semua dan kita akan mulai buka. Oke, pertama kita mendapatkan buku manual. Seperti ini buku manualnya. Kita coba buka ya. Ini bahasanya China. Dan terdapat beberapa model lainnya. Dan satunya lagi adalah lembar manual bahasa Inggris. Jadi cara pengaturannya. Oke, selanjutnya kita akan coba buka ya. Yang pertama di sini ada adaptornya. Karena dry cabinet ini colok ke power listrik terus ya. Ini adalah adaptor DC-nya. Colokan Indonesia seperti ini. Lalu kita juga dapat kunci di sini. Kunci dari dry cabinet ini sebanyak 2 buah. Dan dusnya sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Oke, dan ini adalah dry cabinetnya. Saya akan memindahkan ke meja terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas terlihat. Oke, dan ini sudah saya pindahkan ke meja ya. Kita akan lanjut unboxing. Kita buka plastiknya. Semoga tidak ada yang cacat ya fisiknya. Jadi seperti inilah untuk dry cabinet dari iLED GP35L. Jadi bentuknya kotak seperti ini, dengan bodi ini bahannya metal ya, metal tipis. Lalu di bagian depannya ini kaca tempered. Di sini ada brand iLED-nya. Lalu di sini ada display untuk indikatornya dan tombol ya, 3 buah tombol touchscreen di sini. Lalu lubang untuk memasang kunci, dan di sini ada serinya GP535L. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini. Nanti ini adalah port untuk masukkan kabel powernya di sini ya. Ini ada serinya GP535L. Oke, dan kita akan coba buka pintunya. Wow, seperti ini ya untuk membuka pintunya. Bagian dalamnya kita dapat busa. Lalu ini raknya bisa digeser, cuman ada stikernya di sini ya.
perlu dilepas dulu. Ada stikernya. Oke, seperti ini. Dan ini bahannya plastik ya. Jadi terdapat 3 tingkat. Ini bisa kalian lepas pasang, bisa kalian atur juga, adjustable ya ketinggiannya nih. Itu lalu di bagian kacanya di sini ada karet nih untuk melindungi kelembapan untuk di bagian dalamnya ya. Dan ini sangat dibutuhkan bagi kamera atau lensa kalian supaya tidak menjamur. Kalau sudah jamur itu pasti kualitasnya bakalan jelek ya. Dan sekarang saya akan mencoba menghidupkan pertama kali dari dry cabinet ini. Nah, di sini untuk port powernya ya, kita colokkan. Dan kemudian saya akan colokkan ke listrik untuk adaptornya ya. Wow, seperti itu. Jadi langsung nyala seperti ini. Di bagian dalamnya terdapat lampunya juga berwarna warm ataupun kuning ya. Dan setelah menyala indikatornya seperti ini ya. Untuk indikator RH-nya jadi 77 dengan suhu 24 derajat Celcius. Karena memang ini baru menyala ya. Yang aman untuk kamera adalah RH-nya kisaran di 45 hingga 60. Dan kita akan set ya. RH-nya ini bisa kita set di 50 mungkin seperti ini. Dan kita set, dan ini masih 77. Dia lagi berputar ya untuk menghilangkan kelembapannya lebih normal lagi. Jadi untuk suhunya tidak bisa kita atur, cuman yang bisa kita atur adalah di RH-nya saja. Lalu ini di bagian dalamnya seperti ini. Kita akan coba buka. Di sini bisa kalian adjust lagi ya. Ini ada bolongan-bolongan untuk ketinggian raknya. Ini masih bisa kita adjust. Bisa kalian taruh 1 rak saja ataupun 2 ataupun 3 seperti ini. Jadi kita bisa lepas pasang ya untuk jumlah rak dan ketinggiannya. Masing-masing ini bisa semua. Untuk detail karetnya, karet sealnya ya. Cukup keren dan bagus warnanya, warm. Oke, dan ini untuk di bagian mesinnya. Lalu di sini ada barcode-nya. Lalu kita coba pasang kuncinya. Jadi sistemnya begini saja untuk kuncinya. Untuk tray kabinet ini sendiri ya, bisa menampung banyak sekali bodi dan lensa. Seperti contohnya untuk di bagian atas saja ini bisa muat untuk body mirrorless hingga 4. Kalau di SLR mungkin yang besar bisa 2 saja ya. Lalu untuk yang di bagian lensanya ini juga lensa tele seperti 70-300 ini juga muat 3 biji. Lalu di bagian bawah ini juga ukurannya sama dengan bagian atas, bisa muat bodi kamera hingga 4 buah ya. Kamera mirrorless. Kalau yang DSLR yang besar seperti 5D mungkin itu cuma 2 buah saja. Dan untuk lensa-lensa fix itu pasti dijamin muat banget, bisa sampai 9 bahkan untuk setiap raknya. Jadi sangatlah luas ya untuk penyimpanannya. Dan di sini saya akan mencoba menaruh seperti lensa fix 50 mili yang ukurannya segini. Ini bisa muat hingga 9 biji ya di satu raknya seperti ini. Kita nyalakan, nah seperti ini. Lalu untuk perbandingan ukuran lagi dengan controller PS3, mungkin ini setara dengan 1 buah bodi kamera ya. Nah ini bisa 1, 2, 3 atau bahkan 4 untuk mirrorless yang kecil-kecil seperti Lumiki X maupun EOS M1, M2 itu bisa sampai 4 buah di setiap raknya. Dan jika saya masukin mic yang ukurannya kecil, kira-kira begini ya kalau masuk. Wow, seperti ini bagian dalamnya. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini unboxing dry cabinet dari iLight GP535L yang saya beli di kisaran harga 1,3 hingga 1,5 ya untuk harga pasarannya. Dan
Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.